Akan tetapi untuk sampai kepada tingkat pengetahuan tersebut, yakni kepada yang disebut mukasyafa atau terbukanya tirai, atau kepada tingkat kepenyaksian kepada Allah Subhanahu wa taala, itu terkadang sangat sulit. Sulit dikarenakan ada beberapa hal yang ada di dalam diri kita ini yang menjadi benteng atau menjadi pembatas antara diri kita dengan Sang Pencipta itu sendiri. Dan bahkan kita sendirilah yang menciptakan benteng tersebut dan mengembangkannya. Sehingga benteng tersebut semakin hari semakin membesar. Dan ketika tembok atau benteng tersebut semakin besar, maka kita akan semakin menjauh dari kebenaran. Saya bisa berikan beberapa contoh yang menjadi benteng antara diri dengan Sang Pencipta itu sendiri. Perhatikan. Jelas kita masih teringat dengan kisah Fir'aun. Fir'aun ini ia tidak mau menerima agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Dikarenakannya dia memandang Musa itu hanyalah seorang anak yang baru lahir kemarin sore. Dia adalah anak yang masih muda. Dan bahkan bertahun-tahun lamanya ia menumpang di dalam rumahnya. Itu pandangan Fir'aun kepada Nabi Musa alaihissalam, sehingga dia tidak mau menerima akan kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, kita lihat dengan kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Di antara masyarakat yang luas atau para kaumnya Nabi Nuh itu, ia tidak mau mempercayai. Dia tidak mau percaya kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Ia tidak mau mengikuti akan kepercayaan tauhidnya. Sebab kaumnya memandang Nuh itu adalah orang yang tidak terkenal. Dia adalah orang yang tidak terkenal. Dan dia dari kalangan orang-orang yang miskin. Dan bahkan para pengikutnya pun adalah orang-orang yang miskin. Sikap itulah salah satu yang menjadi penghalang bagi kita untuk sampai kepada pengetahuan yang hakiki. Kemudian kita lanjut. Karena kemegahan dan pangkat telah dimiliki oleh Raja Hercules, maka itu menjadi penghalang. Itu menjadi penghalang untuk beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dia tahu bahwa apa yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kebenaran yang mutlak. Akan tetapi lantaran takut pangkat dan kehormatannya akan jatuh di hadapan orang-orang yang besar dan rakyatnya, maka hatinya mundur. Hatinya mundur untuk mempercayai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dia telah mendapat bukti yang cukup bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar Nabi yang telah ditunggu-tunggu di akhir zaman. Akan tetapi karena ketakutannya, dia takut pangkat dan kehormatannya akan jatuh di hadapan oleh orang-orang yang banyak, sehingga
hatinya mundur untuk meyakini Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fir'aun dan Hercules itu bukanlah kekurangan penyelidikan dengan pengetahuan. Mereka tahu mana yang benar dan mana yang salah. Akan tetapi keingkaran itu senantiasa terbit karena hawa nafsunya. Dan demikian pula oleh orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum beliau diutus, mereka telah membaca di dalam Taurat bahwa dia akan datang. Mereka kenal sebagaimana mereka mengenal akan anaknya sendiri. Akan tetapi setelah ia datang, mereka kafir dan yang menolak lantaran hawa nafsu juga. Bahkan kaum dari Nasrani telah berani mengubah kitab suci mereka. Kemudian yang ketiga, ini yang sangat berbahaya, adalah kebodohan. Kebodohan. Dan kebodohan ini sering saya temukan di kalangan masyarakat awam. Mereka beranggapan bahwa ilmu pengetahuan tentang mukasyafah ini atau tentang penyaksian akan kepada Allah itu adalah bagian daripada ilmunya para wali menurut mereka. Dan masyarakat biasa tidak berhak untuk mendapatkan. Padahal kita tahu bahwa para wali sebelumnya juga mereka adalah manusia biasa seperti kita. Dan kemudian Allah memberinya sebuah ilmu pengetahuan dan Allah mengangkat derajatnya menjadi para wali-waliullah. Dia tidak dilahirkan sebagai wali, akan tetapi dia juga dilahirkan sebagai manusia biasa. Kemudian Allah mengilhaminya sebuah ilmu pengetahuan dan kemudian diangkat derajatnya menjadi wali. Jadi kebodohan itu bisa menjadi tembok atau penghalang antara diri kita dengan Sang Pencipta. Kemudian yang terakhir, ini adalah hijab yang paling besar. Ini adalah hijab yang paling besar. Yakni tentang keingkaran. Keingkaran. Kita mengingkari akan adanya tentang mukasyafah. Kita mengingkari tentang adanya tentang penglihatan itu. Sehingga dengan keingkaran itu, biar bagaimana taatnya pun seorang hamba, maka ia tidak akan pernah melihat akan Allah. Sebab meskipun dia melihat akan sebuah kebenaran, dia taat kepada Allah sehingga Allah memberinya sebuah penglihatan, Allah membuka penglihatannya, akan tetapi orang tersebut tidak akan sadar. Ia tidak akan menyadari bahwa apa yang dilihatnya itu adalah kebenaran. Karena memang pada dasarnya, pada awalnya memang ia telah mengingkarinya. Jadi mustahil dia akan dapat mengerti apa yang dia lihat. Jadi untuk sampai kepada tingkat pengetahuan yang muhakiki, yakni kepada mukasyafah, untuk membuka tirai, maka tinggalkanlah benteng-benteng tersebut. Robohkanlah benteng-benteng tersebut. Kita jangan merasa ragu, Pak. Jangan merasa ragu untuk meninggalkan semua sifat-sifat yang tercela tersebut. Karena jika tidak engkau tinggalkan, maka meskipun kebenaran itu di depan mata, kita tidak akan dapat memahaminya dengan benar. Bahkan sebagian besar saya melihat orang yang telah melihat kebenaran itu di depan matanya, maka ia campakkan kebenaran tersebut. Kenapa? Karena ia tidak mengerti akan apa yang dia lihat itu.
Dia tidak mengerti apa yang dia lihat, sehingga dia mencempakkannya.